Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan dan saudara-saudari semua. Selamat datang di kanal ini. Kali ini, kita akan membedah sebuah diskursus yang sangat fundamental namun sering terabaikan dalam desain hunian modern, yaitu arsitektur dapur Islami. Halo semuanya. Pernahkah kita berpikir bahwa dapur bukan sekadar tempat memasak, melainkan sebuah laboratorium adab? Di halaman pertama ini, kita akan membahas bagaimana mentranslasikan nilai syariah ke dalam desain modern. Kita ingin mengubah persepsi dapur dari sekadar ruang servis menjadi pusat kedisiplinan dan keamanan keluarga. Dalam arsitektur Islam, desain adalah artikulasi nilai ibadah dan keteraturan hidup. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Jadi, keindahan estetika di dapur bukan sekadar pajangan, melainkan manifestasi iman kita terhadap Sang Pencipta yang Maha Indah. Lantas, bagaimana nilai keindahan dan ibadah ini diwujudkan dalam pembagian ruang? Selanjutnya, mari kita bedah zonasi dan privasinya di halaman berikutnya. Dalam merencanakan rumah Islami, privasi adalah kunci, namun bukan berarti isolasi total. Kita mengenal hierarki ruang, area publik sebagai wajah rumah, transisi visual berupa foyer atau partisi, dan area servis sebagai jantung operasional yang tersembunyi. Esensinya adalah keseimbangan antara memuliakan tamu, hospitality, dan melindungi aurat domestik keluarga. Hal ini sejalan dengan Quran Surat An-Nur ayat 27, di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Sebagai arsitek dan perencana, kita harus memastikan bahwa saat tamu berkunjung, aktivitas di dapur tetap bisa berjalan nyaman tanpa melanggar batas privasi penghuni. Selanjutnya, setelah zonasi terbentuk, efisiensi kerja di dalam dapur itu sendiri harus kita atur agar tidak terjadi pemborosan energi. Rekan-rekan, efisiensi adalah bagian dari syariat untuk mencegah israf atau pemborosan waktu dan tenaga. Perhatikan alur satu arah ini, mulai dari penerimaan, pencucian, persiapan, memasak, hingga penyajian. Tata letak logis ini meminimalisir tabrakan fisik dan langkah yang tidak perlu, sehingga tercipta harmoni domestik. Prinsip ini merupakan aplikasi dari kaidah mengambil yang terdekat atau ergonomi spasial. Ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang pemuda, makanlah dari apa yang ada di dekatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika dalam makan saja ada aturan kedekatan, maka dalam bekerja di dapur pun, akses terdekat harus diutamakan. Efisiensi alur harus didukung oleh kesucian material. Selanjutnya, mari kita bahas aspek toharoh di halaman 4. Dalam Islam, kebersihan bukan sekadar estetika, melainkan syarat sah ibadah. Oleh karena itu, pemilihan material dapur wajib mendukung proses sanitasi yang mudah. Gunakanlah material non-porous yang menolak noda dan najis, serta desain covet corners atau sudut melengkung untuk mencegah penumpukan bakteri. Jangan lupa sistem drainasi yang cepat agar tidak ada genangan air yang memicu jamur dan bau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci, kebersihan, itu adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Sebagai arsitek, tanggung jawab kita adalah memastikan separuh iman penghuni rumah terjaga melalui desain yang higienis. Selanjutnya, selain bersih secara lahiriah, ruang juga harus memberikan perlindungan keselamatan bagi nyawa manusia. Pilar berikutnya adalah hifdzun nafs atau menjaga jiwa. Di area api, mitigasi bahaya adalah kewajiban arsitektur yang tunduk pada kaidah Sot Az-Zoroi atau pencegahan bahaya. Kita harus menetapkan clearance zones atau jarak aman mutlak dari material mudah terbakar. Integrasikan sistem deteksi kebocoran gas serta asap, dan pastikan exhaust berkapasitas tinggi untuk menjaga kualitas udara. Hal ini mengimplementasikan hadis, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340. Ruang yang disiplin adalah ruang yang selamat. Keselamatan juga berkaitan dengan bagaimana kita mengelola logistik pangan agar tetap halal dan berkah, seperti dibahas pada halaman selanjutnya. Dapur Islami harus memiliki manajemen penyimpanan yang pintar untuk mencegah kontaminasi silang dan perilaku mubazir. Kita perlu pemisahan ketat antara bahan mentah dan matang, serta penggunaan wadah transparan untuk memantau stok agar tidak ada makanan yang membusuk karena terlupakan. Keteraturan ini adalah bentuk amanah atas rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Desain penyimpanan yang rapi membantu kita mengontrol konsumsi dan menjaga integritas halal di dalam rumah. Selanjutnya,
Kualitas penyimpanan pangan harus didukung oleh kualitas lingkungan ruang yang sehat. Dapur yang baik adalah dapur yang toib, yaitu sehat dan nyaman. Ventilasi silang sangat krusial untuk membuang udara stagnan, panas, dan bau masakan. Selain itu, glare free lighting atau pencahayaan alami yang merata akan mematikan penyakit dan meminimalkan risiko cedera kerja. Mengapa ini penting? Karena tubuh kita memiliki hak untuk berada di lingkungan yang sehat. Sesuai hadis, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Hadis riwayat Bukhari. Cahaya dan udara segar adalah instrumen desain untuk mengangkat kualitas adab di dalam ruang. Selanjutnya, kenyamanan ruang ini akan semakin sempurna jika dimensi furniturnya sesuai dengan antropometri penggunanya. Arsitektur Islam menolak desain yang menyiksa fisik manusia. Segala sesuatu harus terukur secara inklusif. Ketinggian meja ideal di 90 cm, radius putar atau jarak antar meja minimal 120 cm, dan kedalaman rak sekitar 35 cm. Dengan menyesuaikan dimensi ini, kita mengubah kerja domestik yang melelahkan menjadi ibadah yang ringan dan menyenangkan. Prinsip ini didasarkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Desain ergonomis adalah bentuk kasih sayang arsitek kepada pengguna ruangnya. Setelah urusan fisik selesai, kita kembali ke urusan spiritualitas pandangan dalam konsep modesti. Masalah besar pada tren open plan saat ini adalah tereksposnya kekacauan dapur dan privasi penghuni kepada tamu. Solusi syariah yang bisa kita tawarkan adalah penggunaan secondary skin, partisi kisi-kisi, atau kaca fluted. Hasilnya, dapur tetap terasa luas dan tidak pengap bagi keluarga, namun kehormatan ruang tetap terjaga dari pandangan publik. Ini adalah aplikasi dari perintah menjaga pandangan dalam Quran Surat An-Nur ayat 30. Sebagai desainer, kita harus cerdas mengendalikan visual agar aurat rumah tangga tidak menjadi konsumsi umum. Seluruh pembahasan tadi dapat kita rangkum dalam 6 pilar utama. Sebagai rangkuman, inilah matriks sintesis arsitektur dapur Islami yang mencakup 6 pilar utama. Pertama, toharoh, atau suci, dengan menggunakan material non-poros. Kedua, hifdzun nafs, atau aman, yaitu dengan mitigasi gas dan api. Ketiga, anti-israf, atau hemat, yaitu dengan efisiensi alur kerja. Keempat, satrul, aurat, atau privat, dengan menggunakan partisi visual dan transisi. Kelima, adab, atau tertib, yaitu adanya ergonomi dan logika kedekatan. Keenam, taswiyah, atau estetis, yaitu proporsi dan cahaya tanpa tabzir. Kita diwajibkan untuk mencapai ihsan atau profesionalisme dalam segala hal, termasuk dalam desain, hadis riwayat Muslim. 6 pilar ini adalah standar emas kita sebagai arsitek Muslim. Akhirnya, sampailah kita pada kesimpulan mengapa semua ini sangat penting bagi peradaban kita. Rekan-rekan sekalian, dapur Islami bukan sekadar fasilitas memasak dengan label syariah. Ia adalah madrasah pertama tempat kedisiplinan, kebersihan, rasa syukur atas rezeki, dan perlindungan keluarga dipraktikkan setiap hari. Mari kita tata ulang ruang domestik kita, karena desain ruang yang benar akan melahirkan tatanan adab yang benar pula. Kita tutup dengan doa, Ya Allah, berikanlah keberkahan pada rumahku, luaskanlah bagiku tempat tinggalku, serta berkahilah rezeki yang Engkau berikan padaku, hadis riwayat Tirmidzi. Terima kasih atas perhatiannya, mari terus berkarya dengan napas ilahiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.